Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Informatika. Kenalin, aku Nanda dari Departemen Advokasma Himativa dan di sebelahku ada Sanafa sebagai dokumentator pada sesi diskusi kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Eka selaku penanggung jawab program magang mandiri dan magang berdampak. Kita bakal ngobrol langsung dan bahas tuntas seputar program ini biar teman-teman informatika makin paham dan nggak bingung masalah program magang berdampak lagi. Baik, mungkin Pak Eka bisa memperkenalkan diri Ya, terlebih dahulu. terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, perkenalkan saya Eka gitu ya, nama lengkapnya Eka Prakasa Maliarta. Di sini teman-teman manggilnya Pak Pak Eka. Eka. Nah, kebetulan di informatika saya diamanatkan untuk mengelola atau PIC ya, Person in Iya. Charge di kalau dulu namanya MBKM, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh, Tapi kemudian karena memang itu terkait dengan nama program dari pemerintahan tertentu, maka iya. sekarang namanya digeneralisir menjadi pembelajaran di luar kampus atau PLK. PLK. Oke. Betul. Sebenarnya PLK sendiri di informatika kita sudah mulai dari 2019. 19. 19. Secara singkat nih Pak, boleh dijelasin nggak Pak, magang mandiri dan magang berdampak tuh apa? Dan bedanya tuh seperti apa gitu? Biar Ya, teman-teman pada tahu. baik. Jadi mungkin sebelum ke sana kita cerita sedikit dulu ya, apa itu pembelajaran di luar kampus. Oke. Jadi sebelum tahun 2023 ya, sorry kabinet yang baru 2024 ya. Apa? Nah, sebelum 2024 kita namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh, Sebetulnya semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu adalah mahasiswa bisa belajar di luar prodi. oh Ya, ya. bahkan kemudian dikembangkan lagi di luar kampus. Nah, sebetulnya eh, pembelajaran di luar kampus itu sebelum adanya program MBKM itu kan sudah ada di kampus. Hanya di MBKM itu dibuat lebih terstruktur, lebih Oke. sistematis, kemudian lebih masif, gitu kan, Oke. sehingga eh, semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama. Nah, di MBKM itu waktu itu 2019 kita di informatika itu pertama kali yang ikut generasi pertama ya, angkatan pertama yang ikut itu di program pertukaran mahasiswa. Nah, Oh, jadi kita dulu belum ada magang, studi independen itu belum ya, itu baru ya. ya. Masih di pertukaran mahasiswa. Mahasiswa. Nah, pertukaran mahasiswa ada dua waktu itu, Permadi dan Permata. Hmm, Ya ringkasnya kalau Permadi itu pertukaran mahasiswa antar program studi tapi di dalam berarti. UPN. Kalau Permata itu pertukaran antar antar program studi di luar UPN. Oh, Nah, jadi misalkan mahasiswa informatika ngambil course mata kuliah di FAD ya di DKV, nah itu iya. namanya Permadi. Tapi kalau Permata, jadi Anda ngambil di luar kampus, di luar UPN, misalkan di Oh, ITS, kemarin yang di ITS, ada yang di Universitas Hasanuddin, gitu kan. Ada pula yang di Kalimantan misalnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian oleh pemerintah waktu itu oleh Kemendikbud ya, kementeriannya mungkin ganti-ganti namanya ya, iya. Ristekdikti jadi Kemendikbud, Kemendikbud Pendidikan Dasar dan Menengah saya lupa itu ya, nomenklaturnya. Waktu itu dikembangkan lagi ke magang, ya, ada Magang. magang. Jadi angkatan kedua itu mengikuti magang. Nah, setelah magang kemudian berkembang lagi ke program-program yang kita kenal sekarang. Ada skema studi independen, ada skema KKN atau proyek di desa, Ya. ada skema kampus mengajar, ada skema proyek kemanusiaan, ada skema Komcat gitu ya, Ya. komponen cadangan ya. Nah, itu eh, mulai banyak mahasiswa yang ikut. Yang Hmm, awalnya hanya mungkin 14 mahasiswa, 40, 100, bahkan tertinggi itu kemarin sampai 300 lebih. 300 Itu yang mahasiswa. ikut ya di segala program. Dan pemerintah sendiri waktu itu memberi bantuan pendanaan yaitu melalui program MSIB, ya MSB. magang dan studi independen. Ya. Betul. Jadi kalau magang itu sebenarnya seperti magang-magang yang lainnya yaitu
bekerja di Lapangan. lapangan gitu ya, di Iya. kantor, di instansi, di perusahaan. Ya, mungkin ada yang dapat gaji, bulanan gitu, mungkin hanya insentif tambahan. Nah, Oke. kemudian mereka, eee, berposisi sebagai karyawan gitu kan, jadi punya Iya. tugas, punya job desk, ada rapat, ada evaluasi dan sebagainya. Nah, ada lagi studi independen, ini skema baru. Studi independen itu, Anda seperti belajar, non formal gitu ya, di Iya. luar, itu melalui, MOOC ya, Massive Open Course, Massive open call. Massive Open Course, platform. Ya, jadi seperti e-learning gitu. Nah, Oke. tapi ini ada lembaganya, ada, apa ya, kalau mungkin di SMA itu istilahnya LBB-nya gitu ya, Lembaga Bimbingan Belajarnya. Lembaga Di bimbingan antaranya belajar. ada Google Academy, kemudian ada, apa namanya itu, Decoding gitu kan, Iya. ada Multitalenta Academy dan sebagainya, ada banyak sekali Mmm. studi independen. Nah, disitulah juga banyak peminat dari sisi mahasiswa. Mungkin karena Eee, belajarnya itu fleksibel ya, Iya. online, bisa di mana pun, kapan pun, bisa ketemu banyak orang, di satu platform, itu mereka tertarik di situ. Nah, kemudian dalam perjalanannya, MSIB, kuotanya itu terbatas ya, waktu itu Oh, ya. kuotanya banyak ya, kemudian kuotanya terbatas, nah sehingga kita membuka namanya magang mandiri. Magang mandiri di sini pengertiannya adalah magang yang nyari sendiri. Artinya yang nyari itu nanti bisa dibantu oleh, fakultas, bisa Mhm. dibantu oleh, universitas, atau bahkan disupport langsung oleh program studi. Oh, Ya, mitranya gitu ya, iya. mitranya, kemudian kegiatannya gitu ya. Nah, fakultas kita juga punya beberapa mitra kerjasama, kemudian Iya. universitas juga punya. Nah, kemudian pengertian lainnya mandiri itu ya terkait anggaran biaya ya. Kalau MSIB itu pendanaannya oleh pemerintah gitu ya, ada Pemerintah. semacam scholarship gitu ya. Nah, kalau di mandiri memang biaya sendiri. Jadi Mmm. kalau misalnya dari kampus ya memberikan, eee, biaya sedikit atau bahkan nggak memberikan biaya ya, sisanya akan ditanggung oleh mahasiswa Oh, yang nice. bersangkutan. Oke. Itu pengertian mandiri. Tetapi substansinya sama, yaitu magang. Jadi magang Magang sebesar 20 SKS. 20 Betul. SKS. Kenapa, menjadi 20 SKS itu ada sejarahnya ya. Kalau dulu itu, magang atau pertukaran pelajar atau apapun itu ya, program MBKM itu, bebas SKS-nya mau berapa. Nah, kemudian pemerintah membuat 20. Kenapa? Ya kalau saya melihat itu, ya mungkin ini ya, barangkali visinya adalah supaya mahasiswa itu fokus mengikuti kegiatan itu. Mmm. Kalau berupa pecahan-pecahan SKS kecil-kecil, misalkan hanya 6, hanya 3, hanya 4, itu kan Iya. akhirnya mahasiswa, tidak fokus di pembelajaran di luar Pembelajaran. kampusnya ya, akhirnya dia separuh di kampus, separuh di luar. Ya akhirnya mereka, apa namanya, tidak bisa maksimal. Sehingga Mmm. itu dimasifkan ya, tadi saya bilang dimasifkan karena SKS-nya itu dibesarkan ya, 20 SKS itu besar sekali itu, hampir Iya. menutupi kuota 1 semester gitu kan ya. Iya. Bener. Nah, itu magang mandiri ya. Kemudian ada lagi proyek di desa. Proyek di desa itu KKN. Tapi wujudnya nggak harus selalu KKN. Misalkan, Mmm. teman-teman membantu, atau ikut serta di tim kolaborasi dengan Bapak Ibu dosen di tim pengabdian kepada masyarakat. Itu juga proyek di desa bisa, ya. Selain KKN. KKN kan kita punya KKN tematik, KKN, reguler ya. Nah, KKN tematik proyek di desa nanti bisa disetarakan gitu ya ke KKN. Jadi kegiatan-kegiatan itu tadi yang, saya sebutkan tadi MBKM, eee, kemudian sekarang namanya jadi PLK ya, PLK, pembelajaran di luar iya. kampus, itu mendapatkan rekognisi ya, rekognisi itu pengakuan di kampus, ya. Oke. Berupa apa ya, berupa konversi tadi istilahnya ya, istilahnya teman-teman itu konversi ya, Konser. rekognisi ya, lebih tepatnya itu rekognisi pengakuan, kegiatan sebesar 20 SKS tadi ke dalam mata kuliah di Di prodi. prodi tadi. Betul. Nah, kita di prodi ya, di tim, pengelola, MBKM atau PLK, nah kami, eee, sudah merumuskan gitu ya, apa namanya, masing-masing skema tadi rekognisinya apa, Oh, iya. ya. Dan kemudian, tadi ya PLK, PLK berubah menjadi PLK tahun 2024. 2024. Ya, saat itu peralihan ya, peralihan, 2003 atau 24 ya ini pemerintahan yang terbaru nih.
2024. Oke. 2024 ya? Iya. 2024. Nah, di situ kementeriannya berubah kan, Kemendikti-Saintek, ya kan? Oh iya. Waktu itu Kemendikti-Saintek mungkin masih menata organisasinya ya, sehingga program-program yang lama seperti MSIB itu ditunda dulu ya. Saya ditunda, bukan ditiadakan tapi ditunda dulu karena mungkin masih mengkaji, masih merumuskan ya, terutama di anggaran mungkin ya. Nah, sehingga kemudian kami sepakat karena pemerintah kabinetnya sudah ganti, eee, kata-kata MBKM itu digantikan gitu ya, Oke. dengan pembelajaran di luar kampus. Sebenarnya tidak menggantikan substansinya, tetap sama maknanya ya. Cuma namanya aja. Cuma namanya saja yang berbeda gitu ya. Substansi kegiatannya tetap sama. Nah, kemudian tahun 2025 ini ya ternyata launching ya, Kementerian Dikti-Saintek itu launching magang berdampak, Oh, istilahnya pertama. begitu. Ya, tapi di sini apa namanya, studi independennya dihentikan, ya Hilangkan. dihilangkan gitu ya, atau mungkin diganti dengan magang, ya. Sehingga menjadi magang berdampak. Hmm. Tapi sebetulnya saya rasa esensinya sama seperti magang yang lalu gitu ya, baik Ya. mandiri maupun MSIB waktu itu. Kemudian MSIB di-rebranding Oke. menjadi magang berdampak. Jadi studi independennya tetap ada, cuman tidak dibiayai oleh Belmawa. Belmawa itu Dikti-Saintek ya, Belmawa itu Desain. dirjennya ya, Dirjen Pembelajaran Mahasiswa itu. Nah, Belmawa hanya membiayai yang magang. Nah, Oh, bagaimana dengan studi independen? Tetap ada beberapa mitra-mitra di luar ya, mitra-mitra swasta, baik itu dari lembaga pendidikan, maupun lembaga pendidikan yang non formal gitu ya, formal oke. atau non formal, mereka tetap menawarkan skema studi independen. Hmm. Tetapi ya terus kembali kembali lagi tadi, sifatnya akhirnya menjadi mandiri gitu ya, Oh, nyari sendiri, biaya sendiri. Gitu. Dan beberapa mitra kemarin memang memanfaatkan keadaan ini, ya karena ada kebutuhan mahasiswa ya, beberapa mitra hmm. itu menerapkan tarif gitu. Ada tarifnya sekarang, Ada Kak? tarif yang mandiri, Yang mandiri. ada Oh, tarifnya. mandiri. Oh, Nah, mungkin ada mitra yang menerapkan tarif itu bukan untuk mencari keuntungan ya, tetapi mungkin untuk deposit ya. Deposit itu begini, supaya mahasiswa tadi nggak putus di tengah jalan, melarikan iya. diri gitu istilahnya ya, istilah kasarnya itu melarikan diri. Nah, mereka mewajibkan untuk deposit. Artinya kalau kita naruh deposit, kemudian kita menyelesaikan program, selesai, Oh, beres, kembali. dapat nilai, maka nanti depositnya akan dikembalikan. Oke. Itu beberapa mitra ada yang begitu. Ya, beberapa lagi memang ada yang memang murni memanfaatkan kondisi ini untuk mencari profit. Nah, apa saja nih, Pak, mitra yang bekerja sama dengan prodi informatika? Ya, kalau kita ngomong mitra bersama dengan informatika, saya perluas lagi mitra yang bekerja sama dengan Fasilkom Oh, ya, dan UPN gitu kan ya. oh iya. Nah, karena memang kita memang punya mitra, artinya kita memberikan sumbangsih mitra gitu ya, Iya. koneksi atau mitra, ke lembaga ya, tetapi sekali lagi kita sekarang berada di bawah bendera Fasilkom dan UPN. Nah, Hmm, untuk mitra-mitra yang, memiliki apa ya, kedekatan dengan informatika ya, misalkan PT Aksa Media Mulia Digital. laksana Nah, media. itu ada, itu Ah, bergerak di bidang, software consultant. Ya, kemudian ada lagi, Edusupe itu juga itu sama, survei. software consultant. Kemudian ada lagi Menara Indonesia, ya, Menara Indonesia itu juga sama, software consultant, software developer. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau lebih luas lagi mitra Fasilkom, ada satu lagi ya informatika, PT Java Web itu juga sama, software Java consultant Web. di Depok, Jakarta. Nah, di Jakarta dan Depok ya. Oke. Nah, kemudian lebih luas lagi di Betul, Pak. Fasilkom itu ada pertama di coding gitu ya. Di coding Di itu kita coding. juga punya MOU ya dengan Fasilkom. Kemudian ada lagi The Topeng Foundation. Ada lagi kalau yang tahun lalu itu ini Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat. Sidoarjo Ya, Barat. itu yang Nggak tahu. baru ya di Krian sana kalau nggak Iya. salah tempatnya. Terus kemudian JTV.
Jawa JTV. Post TV, Oh, Jawa Post TV. Media TV ya. Oke. Jawa Post TV itu JTV. Eh, Apalagi teman-teman, Dinas Diskom Info Provinsi Jatim, Dinas Diskon Dinas Dinas Kominfo, Kominfo. ya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Nah, di Ayani situ ya kantornya. Ya. Nah, itu juga ada MOU-nya dengan Fasilkom. Kemudian yang lebih luas lagi kalau UPN, ya Pemkot Surabaya itu ada Surabaya. Pemkot Surabaya, Ya, pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu mitra-mitranya dan tidak menutup kemungkinan ya akan bertambah lagi nanti ya. Ya. Hari bulan-bulan semester yang akan datang. Nah, bagaimana teknisnya ketika konversi SKS, tapi ketika magang gitu? Ya, ketika diterima magang, Ya, konversi SKS-nya itu gimana? ya. Berarti kita bicara ini aja ya. Kita lihat coba di PPT ini kita Oke. lihat SOP ya mungkin ya. SOP-nya ya. Jadi SOP dimulai dari pertama ini mahasiswa memilih program kan, teman-teman tentukan mau ikut yang mana. Ya, Ya, MSCC. setelah itu tahap berikutnya adalah pendaftaran usulan. Nah, pendaftaran usulan ini berlaku untuk yang mandiri. Ya, yang mandiri. Kalau yang flagship seperti magang berdampak, PMM ini PMM-nya ini ya Dikti Saintek ya. Dikti Saintek. Dikti Saintek ya. Kemudian kampus mengajar ya KKNT-nya LPPM itu tidak perlu melakukan poin D ini. Tapi kalau teman-teman ikut di mandiri ya, misalkan gini, Pak saya ikut PMM ya, apa namanya, ikut di tim kolaborasi dengan Bapak Ibu dosen di tim pengabdian kepada masyarakat. Betul, Mas. Ya, nah pengabdian itu yang mendapatkan dana hibah misalkan dana hibahnya dosennya misalkan, Ya. itu tetap teman-teman dianggap mandiri ini. Yang Oh, dimaksud PMM di sini Pertukaran Mahasiswa Merdeka itu adalah yang didanai langsung oleh Dikti Dikti Saintek. Saintek. Yang didanai langsung mahasiswanya, bukan dosennya. Oh, Nah, langsung mahasiswa. itu berarti teman-teman nggak perlu poin D ini karena ya kan kami di UPN ini kan kita sudah punya ya isinya masing-masing. Tapi kalau mandiri artinya yang dapat dana hibahnya itu Bapak Ibu dosennya, ya tetap itu kami anggap mandiri dan teman-teman harus melaporkan atau mendaftarkan usulan ini. Ya. Nah, mendapatkan usulan ini nanti dokumen yang disiapkan tuh silabus atau kurikulum yang ditawarkan oleh mitra. Silabus dan kurikulum itu kan apa ya? Sesuatu yang akan Anda lakukan gitu, rencana kegiatan ya. Seperti Anda kalau mau kuliah itu kan Bapak Ibu dosen di kelas selalu memberikan RPS Iya. atau RTM gitu ya, rencana asesmen mahasiswa, rencana tugas mahasiswa, rencana pembelajaran semester. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, nanti isinya ya meliputi kegiatannya apa, periodenya, jam pembelajarannya, gitu kan. Ya mungkin mau ditambah evaluasinya bagaimana lebih bagus lagi. Nah, kemudian nanti teman-teman mengumpulkan ini dan diverifikasi oleh prodi. Ya. Nanti akan ada pengumuman lebih lanjut biasanya terkait ini ya dari tim PLK. Nah, nanti kalau memang tidak layak, ya biasanya dipanggil gitu ya, dihubungi eh, sehingga kami memerlukan untuk diulang gitu ya. Diulang itu artinya mungkin ada yang sesuatu yang harus diperbaiki atau memang mitranya tadi tidak layak untuk diikuti. Nah, Oh, kalau sudah oke ya berarti langsung ke dokumen kerjasama ini. Tapi persiapan dokumen kerjasama ini untuk semester depan ini mungkin ya, ini saya bilang mungkin karena kami juga masih menunggu kebijakan terbaru. Mungkin nanti sifatnya hanya himbauan saja, sekedar ini. himbauan. Artinya diusahakan gitu ya, Hmm. diusahakan. Nah, kami menunggu kebijakan. Kenapa saya bilang kami menunggu kebijakan? Karena kebijakan itu bisa hadir di tengah-tengah. Iya, Jadi ketika teman-teman melaksanakan kegiatan, kebijakannya update data, iya, gitu kan. betul. Nah, itu Nanti gitu. ya kesannya berubah ya. Memang Iya. kita harus mengikuti gitu kan ya, mengikuti. Nah, kemudian setelah itu keterima dan ada bukti penerimaannya, Anda bisa mendaftar. Ya, mendaftar ke prodi.
Ya, Oh, mendaftar gitu. ke prodi. Mendaftar ke prodi nanti kami biasanya gini, untuk yang semester kemarin kami buatkan grup broadcast itu ya, informasi apa itu, announcement. Announcement. Grup announcement di WhatsApp itu kan ada announcement. Memang sengaja kami tidak membuatkan grup yang bisa diskusi di dalamnya karena takut informasinya akan hilang Ya, dan takut chaos nanti ya, banyak yang tanya, kemudian eh, apa namanya pertanyaannya sama dan sebagainya. Eh, apa namanya supaya teman-teman juga update sama informasinya. oke. Ya, maka kami buatkan grup announcement saja. Kalau ingin bertanya, ya kami sediakan jalur private gitu ya. Bisa ke Oh, saya, bisa ke Pak Ayom, bisa ke Bu Hasna, Pak Adon, atau Bu Afina. ini Itu langsung private langsung. gitu. Ya, jadi langsung chatting Jabri aja, private chat aja. Oh, Atau mungkin kalau belum puas, ya bisa langsung ke Bu Fedi misalkan. Nah, eh, pendaftaran itu ya diinformasikan di situ. Nanti teman-teman menyiapkan tadi dokumen apa tadi silabus, oke. kemudian LOA, Letter of Acceptance, bukti bahwa Anda diterima di program itu. Hmm. Kenapa kok perlu itu ya? Kami jaga-jaga, takutnya nanti ada teman-teman yang bilang saya berkegiatan di sini, ternyata dia tidak diterima di Oh sana, ya, gitu kan. Nah, itu kan kaitannya dengan ini ya, dengan silaturahmi, aplikasi silaturahmi kan. oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah mendaftar, nah nanti silabus itu akan dianalisis oleh tim konversi ya. Di kami di PLK ada tim konversinya, itu PIC-nya Pak Ayong. Oh, Nah, payung. PIC-nya Pak Ayong. Jadi kalau saya mungkin di secara garis besarnya itu ya, PLK secara garis besar, dan Ya. nanti konversi itu di Pak Ayong, penilaian konversi itu nanti di Bu Afina, Pak Ardon. Kerjasama di Bu Hasna. Itu Oh, ya. iya, Jadi itu iya. tim sub-subnya ya, sub-sub Ya. divisinya. Nah, setelah itu kami mempelajari dari apa tadi kurikulum tadi, silabus tadi, kami mempelajari mahasiswa nanti yang terbaik itu dapat rekognisi terutama mata kuliah pilihan ya yang mana. Oke. Kalau rekognisi itu sudah jelas ya, sudah jelas di kebijakan itu bahwa untuk magang itu rekognisinya ke PKL, tiga mata kuliah pilihan, mata kuliah seminar hasil, dan mata kuliah Merdeka Belajar. Oke. Kuliah. Jadi ada 4 jenis mata kuliah rekognisi. Demikian pula dengan studi independen, itu ada praktek laboratorium, ada MK pilih, 3 MK pilihan, ada MK seminar hasil, dan ada Oke. MK Merdeka Belajar. Belajar, dan sebagainya. Ada riset mahasiswa. Nanti insya Allah nanti kami juga bagikan di grup ya. Dan ini juga kami juga masih menata webnya IF itu kami tata terus setiap harinya. Oke. Jadi insya Allah nanti kalau bisa memang informasi ini juga tersedia di web. Ya, Oh tidak ya. hanya di grup gitu ya. Nah, tapi mohon dukungannya, mohon doa restunya, semoga ini bisa segera rampung ya, karena ini sedang ditata webnya. Kemarin kami semangat nata web itu selain ya memang sebagai informasi yang jelas bagi mahasiswa dan calon mahasiswa, kami juga kemarin nata itu juga dalam rangka akreditasi internasional ya, supaya apa ya atmosfernya itu seperti internasional gitu ya. Oke. Nah, dan seterusnya nanti bisa dilihat. Nah, misalnya begini magang misalnya nih, saya ambil magang aja karena insya Allah nanti bakal banyak yang ikut ini. Nih, MK pilihannya ada 3, gitu kan. Nah, MK pilihan. Daftar MK pilihan, teman-teman dapat lihat di dokumen kurikulum. Itu ada di website. Nah, itu ada di menu akademik kurikulum. Nah, di sini ya. Nah, kalau yang mau lihat file PDF bisa diklik kurikulum 2022. Ya kalau teman-teman yang nggak suka bahasa Inggris ya bahasa Indonesia. Ini kenapa kok website bahasa Inggris Pak? Ya karena kemarin kita internasionalisasi itu. Internasionalisasi ya. Asiin itu kemarin ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat nanti ada di halaman agak belakang tengah biasanya itu mata kuliah pilihannya apa. Nah artinya kami menentukan teman-teman tuh dapat 3 mata kuliah pilihan tadi itu apa saja itu dari dokumen kurikulum. Oke, gitu. Nah, kalau dokumen kurikulum tadi kelihatannya kegiatan itu arahnya misalnya ke pemrograman framework, maka satu pasti dapat pemrograman framework. Ini ya. Oke. Cek mana ya? Hmm. Nah, ini tabel. Nah, ini. Ya, loh.
kurikulum 2000 ya, teman-teman. Ya, saya sambil jalan aja ya. Oke. Pemrograman, nah ini pemrograman framework misalnya. Kemudian dari kurikulum tadi, silabusnya tadi, oh ini juga mempelajari terkait pemrograman API. Maka kedua teman-teman juga akan memperoleh rekognisi pemrograman API. Terus yang ketiga, misalnya di situ ada uji coba implementasi gitu kan. Ada testingnya, itu software testing. Maka teman-teman akan juga mendapat ini uji coba dan implementasi ini. Mata kuliah ini rekognisi ke sini begitu. Jadi itu nanti Bapak Ibu di tim konversi akan menggunakan expertnya, kepakarannya untuk menentukan ini si mahasiswa yang bersangkutan ini lebih pantas, lebih cocok gitu ya. Pas itu mendapat rekognisi yang mana gitu. Itu yang 3 mata kuliah pilihan. Sisanya ya sama semua ya, dapat seminar hasil sama mata kuliah merdeka belajar. Jadi seperti itu. Nanti setelah itu teman-teman mendaftar ke silaturahmi nanti kan. Pasti nanti dapat ya aplikasi silaturahmi itu ya. silaturahmi.upn.ac.id. Nah, nanti teman-teman insya Allah juga dapat SMS broadcast, WA broadcast atau mungkin informasi langsung dari tim TLK Prodi silaturahmi.upnjatim.ac.id. Nah, ini nanti teman-teman mendaftar ke sini ya. Dan loginnya mungkin nggak tahu pakai login ini ya mungkin ya Siamik mungkin ya. Nah, kemudian teman-teman memilih paket konversinya, mendaftarkan ke sana. Nanti gini, sebelum teman-teman mendaftar ke sini, kami mendaftarkan dulu ke silaturahmi. Silaturahmi dulu. Ya, jadi nanti makanya ketika ada form pendaftaran, jangan sampai ada yang ketinggalan tidak mendaftar. Kalau memang yang bersangkutan itu keterima di program PLK. Nah, takutnya nanti kalau nggak mendaftarkan atau lupa, kami sudah mendaftarkan silaturahmi, di silaturahmi nggak muncul. Itu ya, kalau seperti itu ya memang ya nggak bisa ya, karena teman-teman tidak melapor ya kami nggak tahu kan Anda berkegiatan di situ. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu milih paket konversi, lah setelah itu baru di-approve sama dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu adalah dosen wali, defaultnya dosen wali. Kecuali ada kasus khusus, misalkan tiba-tiba dosen wali yang bersangkutan lanjut studi S3 atau izin belajar gitu ya, tugas belajar. Sehingga mungkin nanti akan digantikan oleh dosen lainnya. Tapi itu nanti pasti atas arahan atau petunjuk dari prodi, dari prodi. Ya, perubahan dosen pembimbing PLK nanti atas arahan petunjuk dari program studi. Nah, seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu sampai tengah ya. Nanti teman-teman berjalan. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan penting sekali bahwa Anda kan punya dosen pembimbing nanti ya. Kalau sudah keterima, Anda punya dosen pembimbing. Tolong proses pembimbingan itu tetap jalan. Nah, karena nanti Anda tetap harus mengisi logbook. Gitu ya, logbook. Nah, logbook itu kan berisi apa ya? Catatan harian gitu ya. Harian atau mingguan aktivitas Anda. Nah, berarti kan harusnya idealnya kan Anda setiap minggu maksimal gitu ya. Paling tidak setiap minggu itu melakukan bimbingan gitu kan ya. Atau melapor gitu ya, bahasa kasarnya melapor atau bimbingan progresnya sampai di mana kegiatannya. Gitu. Nah, sekarang mungkin formatnya logbook itu tidak ada tanda tangan dosen pembimbing. Mungkin suatu saat kami bisa mewajibkan itu. Ya, suatu saat gitu ya. Ya, tapi ditunggu update-nya. Gitu ya. Suatu saat bisa jadi gitu kan ya. Supaya teman-teman tadi melakukan kegiatan pembimbingan. Kenapa sih kegiatan pembimbingan itu penting? Satu, dosen pembimbing itu kan ibarat mentor ya. Mentor ya. Jadi memonitoring dan mengevaluasi. Nah, bagaimana kegiatan Anda di sana? Apakah mungkin ada problem atau ada kesulitan apa gitu yang mungkin bisa dibantu ya Bapak Ibu dosen pembimbing sebagai perwakilan dari prodi, dari kampus begitu. Nah, nanti itu rutin ya sampai selesai. Jadi logbook tuh untuk sekarang ini masih kayak nggak ada tanda tangannya. Belum, Sekitar untuk foto Maret sama masih keterangan. formatnya masih belum ada. Bisa jadi nanti kami akan menambahkan itu. Ya,
jika dari pihak yang ingin berkomunikasi dengan pihak prodi gitu, Pak, Hmm. haruskah diarahin ke siapa? Harus diarahin ke siapa? Pihak lain? Mitra gitu ya. Iya, Jadi kita pakai istilah mitra gitu aja lebih enak ya. oke. Nah, Nah, kalau pihak itu kan banyak gitu. Kalau ada mitra yang misalkan kepingin berkomunikasi dengan prodi dalam rangka dalam apa? rangka kayak magang berdampak. Bisa menghubungi ke PSC kerjasama. Oh, ada Nah, basic kerjasama ya, di PSC kerjasamanya Buasna. Buasna. Ya, nanti Buasna yang akan memfollow up ke prodi Oh gitu. iya, iya. Ke Buasna. Oke, terus apa nih? Apakah ada bantuan dari pihak prodi untuk mencarikan atau menginformasikan tempat magang kepada mahasiswa? Ya, seperti saya sampaikan tadi, mitra itu kita ngomong garis besarnya Fasilkom atau universitas ya, Universitas. UPN Jawa Timur. Tapi demikian, meskipun kita berbicara besar, mitra-mitra itu sebagian itu sumbangan ya, tanda petik sumbangan dari prodi Oke, gitu. ya, Artinya ada beberapa mitra prodi yang mau terlibat di kegiatan-kegiatan seperti magang mandiri, gitu ya, studi independen gitu. Nah, nanti mitra-mitra itu teman-teman mengikuti Fasilkom saja lebih enak. itu Fasilkom Ya, aja. Fasilkom. Atau barangkali nanti ada penawaran. Misalkan kemarin ya, kemarin itu dari pihak Aksa Media Oke, itu menawarkan posisi magang, magang berdampak mandiri ya. oke, Ya, jadi tidak didanai oleh kementerian. Nah, itu kemarin CP-nya Bu Imro'atul tuh menitipkan informasi ke kami, ke kita ya. Nanti teman-teman bisa join di sana. Kemudian kemarin di coding, di di coding coding juga kemarin. membuka. Jadi yang kemarin membuka itu di coding sama apa satunya itu Aksa Media ya, mitra-mitra prodi yang mitra-mitra Fasilkom yang Ya, membuka itu yang sudah launching gitu ya. Kalau yang lainnya ya mungkin nanti kita tunggu aja ya kabar berikutnya. Bisa jadi kemungkinan juga nanti biasanya itu fakultas punya program namanya magang expo, magang expo. magang expo Fasilkom itu ya. Nanti ditunggu aja barangkali nanti kita adakan lagi di tahun ini, di semester ini, di semester depan ini ya teman-teman bisa ikut nanti kan tahu nanti mitra-mitra mana yang sedang membuka magang Ya, itu. Dan kami juga kemarin mitra-mitra Fasilkom, mitra-mitra Prodi yang menawarkan program itu kami sudah teruskan ke PSC Universitas. Di universitas juga sudah di-broadcast ke grupnya magang berdampak. Nah, hmm, sehingga pokoknya teman-teman itu kalau ada grup apa itu join aja. Telegram, WhatsApp, join aja. Barangkali di situ banyak info-infonya. Bisa jadi juga ada mitra dari fakultas lain yang membutuhkan orang informatika. oh ya, Nah, itu kan bisa jadi ya, iya, sehingga teman-teman juga bisa bergabung ke sana. Jadinya kalau di luar kampus itu apa ya, mengeksplor lah, mengeksplor. yang menyambung relasi gitu ya, Pak. Iya, Oke. relasi. Kita menambah relasi koneksi gitu. Heeh. Terus ada lanjut lagi nih, menurut saya agak apa ya, agak ngebet sih anaknya nih. Ya, Bagaimana jika magang nih dilaksanakan sebelum semester yang dimulai, namun tetap memenuhi persyaratan minimal 4 bulan untuk magang? Apakah masih bisa untuk dikonversi gitu, Pak? sebelum semester dimulai itu berarti bulan apa ya? Kita kan memulai semester mendatang dasar ini kan Agustus. Khusus ini. Berarti bulan Berarti ini mau kick sebelumnya. off. Ya, Ya, sebetulnya boleh-boleh saja. boleh. Boleh-boleh saja. Asalkan yang pertama menginformasikan dulu ke tim PLK. Jangan langsung berangkat. Ya, Jadi ibaratnya apa ya? Kalau di Jawa itu kulon wun. eh, ngabari permisi itu minta restu ya. dulu. Kenapa kok harus minta restu? Bukan kami itu mempersulit mahasiswa tidak. Supaya kami tahu mahasiswa itu siapa saja yang beraktivitas di luar kampus. Jadi Oh, kalau ada apa-apa itu kan biasanya dikomplain itu kan ya prodi, gitu kan, ya, fakultas, universitas. Jadi kita tahu dulu oh ada mahasiswa kita, mahasiswa kami, mahasiswa kita yang di luar. ya, Kemudian kami juga perlu tahu kan teman-teman di luar itu mau ngapain sih, gitu. ya. Ya kan? Apakah aktivitasnya itu tadi merugikan yang bersangkutan, ataukah membahayakan misalnya, gitu ya. Membahayakan itu tidak hanya fisik ya, membahayakan itu misalnya terkait Kerugian. legalitas, Oleh legalitas. kurikulum dan sebagainya. Itu kan kami juga perlu tahu gitu kan. Oh iya. Heeh.
Jadi ibaratnya Anda mendapat di UPN itu kan juga tanggung jawabnya UPN gitu. Kalau ada Iya, apa-apa UPN yang disalahkan nanti. apalagi Eh, makanan pihak luar gitu kan. nah, apalagi biasanya dari pihak luar maka Anda harus melapor. Oke, Ya, setidaknya melapor ya kan ada saya, ada Bu Afina, Pak Ayom, Bu Hasna, dan Pak Ardo. Jadi kalau nyari saya nggak ketemu ya ada Bu Afina. Kalau Bu Afina nggak bisa ya ada Pak Eko. Nggak mungkin lima-limanya nggak bisa semua iya, gitu kan. nggak mungkin Seperti itu. juga gitu. Betul. Kalau diterima magang yang mengharuskan untuk WFO, tapi mahasiswa ingin mengambil MK untuk mengambil SKS, apakah bisa mengajukan MK tersebut untuk dilaksanakan secara daring? Jadi, Kuliahnya minta daring. jadi Oh, mak- kegiatan magangnya tuh magangnya WFO, daring. ya Oh, kuliahnya WFO, sorry. daring, Itu office ya. ya. Heeh. Tapi mahasiswanya tuh ambil MK untuk menambah SKS, apakah bisa mengajukan MK tersebut untuk dilaksanakan secara daring? Nah, daring atau tidak, itu seperti kita kembali ke peraturan universitas bahwa Oke. sekarang daring itu dilarang sudah. Dilarang Oh, itu dalam arti ya karena sudah nggak ada pandemi kan, iya, sudah nggak ada pandemi ya ya maka wajib kuliah luring ya, luring itu luar. offline. Ya. Ya. Nah kecuali dalam keadaan tertentu, biasanya bapak ibu dosen itu diskusi sama mahasiswanya. Kira-kira kita bisa nggak daring dalam kondisi tertentu gitu kan, Ya. misalkan bapak ibu dosen pengampunya itu banyak tugas di luar atau mungkin banyak hari libur seperti Oke, kemarin ya. hari libur hukum khusus kita selalu libur. Iya, Nah maka seperti saya ini penggantinya ya saya minta online. Kenapa? Kalau offline mungkin kita nyari ruangan itu kan susah ya kan karena saking padatnya jadwal, ruangannya terbatas. Nah jadi dikembalikan lagi apakah bapak ibu dosen pengampunya di kelas itu mengajarnya itu daring gitu loh. oke. Tapi kita tidak bisa berpikiran eh, mungkin ada peluang daring tidak bisa. Kita harus berpikiran bahwa kelas itu full luring Oh, gitu. Sehingga kalau magangnya WFO kemudian ngambil kelas berharap daring sepertinya kok kurang pas kalau menurut saya ya. iya. Ya karena bisa jadi peluangnya kecil diselenggarakan kelas daring Oh, gitu loh. Nah, jadi kalau saran saya memang kalau magangnya tadi offline, WFO, mau ngambil kuliah satu mata kuliah lagi kan masih ada sisa SKS ya. Ngambil satu mata kuliah lagi ya sebaiknya setelahnya tidak. aja. Oke. Setelahnya ini aja magang berdampak. Berapa sih Pak maksimal atau minimal bulan magang di semester 5 agar bisa dikonversikan? Ya. Kita kembali ke ini ya, peraturannya Kemendikbud waktu itu ya, Kemendikbud Ristek. Itu 20 SKS, itu pengertiannya adalah kalau 900 kita jam. konversi ke jam pembelajaran itu pengertiannya 906,67 67 jam jam. pembelajaran. Ya, Oke. kemudian perharinya 8 jam aktivitasnya, per pekannya 5 hari, dan per bulannya 4 4 pekan. pekan. Oh, Betul, oke. 906,67. Ini kalau dihitung ya mungkin minimal 30. itu 4 bulan ya. Minimal 4 bulan. Minimal 4 bulan. Sorry, minimal 4 bulan. Apakah jika masuk departemen riset atau departemen inovasi gitu Pak, dan sistem manajemen, apa masih bisa relevan dengan relevan dan masih bisa untuk dikonversikan? Maksudnya kayak departemen riset atau departemen inovasi dan manajemen, apakah masih bisa relevan dan masih bisa dikonversikan buat Departemen magangnya? saya itu maksudnya apa ya? Magang di Ya, kementerian. ya kementerian yang riset-riset teknologi gitu. Boleh, kalau memang kementerian menyelenggarakan itu tadi magang PLK ya, magang Ya, BKM, magang 20 SKS, ya boleh-boleh saja di sana. hmm, Gitu. Nah, nanti tinggal kita tentukan skemanya apa. Nah, kalau riset itu bisa masuk ke skema riset mahasiswa. Ya, riset mahasiswa. riset mahasiswa. Tapi seingat saya gini, mungkin saya kalau salah bisa dikoreksi. Seingat saya itu dari LPPR itu memberikan panduan rambu-rambu untuk riset mahasiswa itu mitranya harus mitra-mitra yang bidangnya riset, misalnya LIPI, Oke, kemudian lembaga penelitian-penelitian itu ya, ya, apa Lapan, ya. ya apalagi itu buahnya itu. Kalau memang itu lembaga penelitian atau direktorat penelitian ya.
dan itu memang di situ meneliti, itu bisa masuk mahasiswa. Tapi kalau hanya bekerja biasa ya, artinya bukan meneliti, hanya bekerja di direktorat itu, meskipun namanya direktorat penelitian, ya tetap nanti masuknya mungkin di magang skemanya. Lanjut dengan jika periode magang dari mitra adalah sampai dengan Januari atau Februari, apakah bisa diterapkan kebijakan lulus bersyarat? Jika bisa, apa aja syarat-syaratnya? Terus bersyarat itu gimana ini? Eh, Lulus magangnya nggak sih? Jika periode magang dari mitra itu kan sampai Januari atau Februari. Setahun maksudnya. Ya, Oh, Eh, ini Bukan, bulan Agustus bukan Pak, sampai bukan Pak. Januari. magang dari mitra itu sampai Januari. Oh iya, berarti 1 tahun dari Sampai bulan ini sampai tahun depan. tahun depan. Nggak masalah kan, Februari itu kan akhir semester ya, nggak Iya. masalah kalau itu. Itu apakah bisa diterapkan kebijakan lulus bersyarat? Mungkin Lulus bersyarat itu Harus ada syaratnya nggak sih, Pak? Berarti Iya. maksudnya. lulus programnya. Iya. ya mungkin Lulus bersyarat saya nggak paham, lulus S1 atau lulus Lulus program magangnya mungkin. lulus bersyarat. Iya. Lulus bersyarat. apa di luar ini ya, di luar ketentuannya kan mungkin minimal 4 bulan gitu. Ini kan di luar kayak minimalnya atau apa? Nah kan minimal 4 bulan ya. Iya. Berarti kalau lebih dari 4 boleh. Tapi maksimal 6 bulan. Jadi kita Oh, tidak apa gini ya, kita tidak jangan jangan mengikuti kegiatan itu sampai setahun misalnya, itu jangan. oke. Jadi 1 semester aja. Ya kalau setahun nanti ya ribet direkognisi, kemudian waktu studi Oh, Anda yang di kampus hilang hilang 1 semua. semester ya. Gitu. Berarti tidak dianjurkan ya, Pak? Kalau yang setahun ya, setahun tuh misalkan mulainya Agustus, selesainya Agustus, tidak dianjurkan. Gitu. Saya bingung ya kalau melarang itu harus ada ketentuannya ya, tapi saya bilang usahakan 1 semester saja ya. Jadi mentok maksimal tuh 6 bulan. 6 bulan. Iya. Gitu. Supaya nanti apa ya? Anda setahun PLK itu kan 2 semester ya. Iya. 1 semester itu akan hilang gitu. Tapi akan mendapat konversi yang sama 20 itu kan nanti ya secara administrasi juga mungkin agak rumit nanti. Agak rumit. Iya. Kalau semisal magangnya tuh nggak sampai 4 bulan atau 3 bulan gitu, Pak. Gimana? Nggak sampai 4 bulan. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti tidak memenuhi tadi ketentuan Yang Kementerian 900 jam. Nah, Oh iya. Oke. Ya lanjut ke mungkin kita pindah topik ke magang mandiri nih, Pak. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar dan melaksanakan magang, terutama magang mandiri? dokumen sebentar, mohon maaf, sebelum ke sana saya menanggapi yang sebelumnya tadi ya. Oke, boleh. Sebetulnya kalau tidak sampai 4 bulan, berarti kan tidak 20 SKS. Ini kan kita berbicara ini karena 20 SKS ya. Oke. Soalnya bisa, jadi SKS-nya diakui 10, tapi kan nanti gini, Anda kan mengalami agak rumit, sedikit lebih rumit ya, 10 SKS. Berarti 1 semester Anda hanya dapat 10 SKS. Oh, lebih banyak. Lah sisanya, mau ikut kuliah regulernya juga nggak bisa. Iya. Karena Anda putus di tengah jalan, kan nggak bisa tiba-tiba join setelah UTS. Iya. Dibilang kan nggak Belum bisa. KRS sama Nah, sekali. maka dari itu kenapa saya atau kami mendorong 20 itu tadi supaya Anda itu enak gitu loh. Iya. Kegiatan itu bisa fokus itu, gitu. Ya, oke, next tadi gimana? Next-nya tadi itu dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar dan melaksanakan magang, terutama magang mandiri? Ya, tadi kembali lagi ke yang peraturan ke SOP tadi ya. Pertama adalah LOA, Letter LOA. of Acceptance. Jadi surat bukti Anda diterima di program itu. Kemudian ini mandiri ya konteksnya. Oh iya, konteksnya mandiri. Yang kedua silabus. Silabus. Yang ketiga siapkan aja profil mitra. Profil mitra. Ya, jadi bagi mitra-mitra yang memang Menerima gitu. belum punya kerjasama Oh iya. dengan UPN. Tapi gini, saya kemarin diskusi ya dengan Prodi, dengan tim PLK, bagaimana kalau misalnya teman-teman itu mencari mitra sendiri, itu kami batasi. Jadi bukan ini masih
wacana dalam arti, secara SOP belum ditulis resmi gitu ya. Oke. Kenapa dibatasi? Karena, eee, takutnya mahasiswa itu memilih mitra tadi itu tidak kompeten. Tidak kompeten dalam arti mitranya itu tidak tahu kegiatan PLK itu seperti apa, ya Iya. 12 Karena kalau kegiatan 12 seperti ini, mitra pertama harus menyediakan, eee, fasilitas dan SDM. Ya, SDM itu kalau fasilitas oke, SDM itu misalnya mentor, Oke. gitu kan, kemudian metode evaluasinya, kemudian fasilitas tadi itu termasuk sertifikat, transkrip, dan ternyata banyak mitra-mitra yang nggak siap dengan itu. Mungkin teman-teman waktu mencari mitra itu mitranya sedikit dipaksa. Jadi mitranya sebenarnya agak keberatan gitu ya, Iya. dipaksa, sehingga untuk memenuhi tadi fasilitas dan SDM tadi, mitranya itu akhirnya tidak 100% gitu ya. Iya. Nah, karena tadi keberatan tadi. Nah, kalau nggak 100%, teman-teman nggak dapat sertifikat, nggak dapat transkrip nilai, nggak ada mentor, ya akhirnya kan kegiatannya nggak bisa terselenggara dengan baik. Nah, dasar itulah yang menjadikan, bagaimana kalau kita limit atau bahkan ditiadakan gitu ya, artinya Iya. teman-teman nggak bisa nyari mitra dari luar, harus ikut penawaran dari mitra-mitra Fasilkom atau, yang sudah punya kerjasama. Tapi ini sebentar ya, nanti mungkin, kami, godok lagi apakah boleh, seperti yang kemarin itu ya, bebas atau dilimit atau tidak boleh, Oke. gitu. Tapi itu masih rencana gitu ya, Pak? Ya masih Masih rencana. rencana masih rencana. Ya Nah, kepengennya ya itu tadi, tetap, eee, kalau saya pribadi ya tetap sama seperti yang lalu, tapi kita lebih selektif, ya, gitu. oke. Kalau semisal nih Pak, ada teman saya, dia tuh orang tuanya punya perusahaan nih. Dia mau magang di perusahaan bapaknya gitu gimana, Pak? Itu termasuk yang kami pikirkan itu, Nah, takutnya ya gitu kan, ya, konflik ada kepentingan ya. ya, Ya sekalipun memang ada juga yang seperti itu dan berjanji profesional, tapi konflik kepentingan itu susah dihindari, oke, ya kan. Ya tadi, QC-nya ya, quality ya, control-nya ini yang ya, jadi concern gitu. Eee, ya semoga dalam waktu dekat ini, kami bisa segera membahas ini nih bagaimana gitu ya, dengan tadi ya, terutama yang family corporation itu ya, ya. milik umnya, milik tantenya, Soalnya kan milik kakeknya, gitu kan. ini angkatan saya Pak udah kepikiran seperti itu buat magang. Ya. Waduh, parah. Yang ditakutkan apa? Karena tadi konflik interest, karena ini perusahaan Iya, keluarga ya, ya semua akhirnya berbasis keluarga gitu kan. iya, Eee, semua hanya di atas kertas gitu ya, pelaksanaannya berbasis keluarga. Tidak ada jam kerja, tidak ada, eee, logbook mingguan, ya tidak ada ini, jadi artinya ya dari segi proses pembelajaran itu kurang baik, gitu. Ya sebisa mungkin janganlah ya kalau family corporation. nggak rekomen gitu ya. Ya saya tidak merekomendasikan. Saya tidak melarang, tapi saya tidak merekomendasikan, gitu. Lanjut mungkin ini ada mahasiswa yang bertanya, apakah mahasiswa bisa mengikuti studi independen mandiri? Kemarin tuh saya sudah tanya langsung ke beberapa dosen dan jawabannya bisa. Tapi setelah beberapa hari tiba-tiba dapat info sebaiknya jangan ambil studi independen. Alasannya karena tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Jadi bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Saya tanya informasi dari siapa tidak sesuai peraturan pemerintah itu. Nah kan perlu dijelas, peraturan pemerintah yang Iya, mana? Siapa yang bilang ini? ini Ini dari angkatan dari angkatan ini ada yang nanya gitu Kak. Nah, siapa yang bilang gitu kan? anonim gitu. Anonim sih gitu. Siapa yang bilang? Nah, ini kan makanya bilang bisa atau tidak atau melanggar peraturan itu kan harus ada dasarnya ya. Ya, Siapa yang ngomong, siapa yang mengklarifikasi itu, kemudian peraturan pemerintah mana yang dilanggar, kan yang gitu ya. dilanggar. Ya, karena sejauh ini saya rasa kok nggak ada peraturan pemerintah. Yang melanggar. Iya, Jadi semua Permendikbud itu sifatnya mengarahkan, benar. mengarahkan. Nah, eh, terkait apa studi independen mandiri, Studi ya, independen ya mandiri. bisa saja misalkan Anda ikut kemarin tuh yang menawarkan siapa ya?
di grup itu, di grupnya Univ itu kan ada kebakaran terdampak itu ya. Iya. Saya lupa kemarin Nurul Fikri kalau nggak salah, Nurul Fikri sama satunya apa ya, Siti Koding itu kan studi independen. Iya. Nah, saya lihat ini dari flyernya, dari narasinya, dari dokumen-dokumen kontennya di IG, di websitenya itu oke lah ini ya kalau 12 KS itu bisa gitu loh, ada mentornya, ada sertifikatnya. Oh, Tapi sekali lagi ya mungkin karena ini mandiri ya, nggak salah juga mereka kalau menawarkan tarif. Ya oke. kemarin ada yang teman-teman ada yang sampai bayar 3,5 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2,5. Buat student Gue mandiri. sih Waduh. iya, dan itu nggak bisa ya komplain artinya, lupa sudah baru KT 8 juta kok bayar lagi, wah itu nggak bisa komplain seperti itu ya, memang ada penawaran itu. Kalau mau yang free ya ikut yang di Fasilkom, ikut yang di magang berdampak. Ya, Oke. atau mungkin kalau nanti ada penawaran dari prodi itu ya nggak apa-apa, coba aja daftar. Gitu. Ya, oke. Satu lagi Pak, ada jika mitra magang mandiri berada di luar Jawa Timur Mm. dan mengizinkan untuk magang, mengerjakan proyek dan monitoring secara online, apakah dari kampus memperbolehkan? Jika boleh, apakah ada syarat-syarat dan ketentuannya Ya sebenarnya mau offline, mau luring, mau daring, ya mengikuti mitra, dari mitranya? ya dari mitranya. Oke. Jadi karena teman-teman sudah punya rencana kegiatan dalam satu semester yang 20 SKS, Ya. ya kan? Maka ya seharusnya teman-teman mengikuti kegiatan itu kan, walaupun Ya. diselenggarakan secara online. Online. Gitu loh. Dan kami mempercayai, makanya fungsinya bimbingan itu. Jadi nanti dosen pembimbingnya yang melakukan QC. Ya, benar nggak sih kamu ini melakukan sesuai ini? Gitu kan. Nah, jangan-jangan eh, aplikasinya atau pekerjaannya jadi diselesaikan seminggu gitu ya. Iya. Sisanya teman-teman hura-hura ke pantai, ke gunung, kemana Waduh. gitu. Nah, tapi dapat 20 SKS. Makanya punya pembimbingan itu kan QC ya, QC. Iya. Nah, pokoknya selama tadi ya, selama Anda mengikuti silabus itu dengan baik, mau offline, mau online, itu sebenarnya sama saja sih. Sama saja. Jadi bebannya kan tetap sama Oke. gitu. Saran saya memang ya meskipun ada apa ya, dengan adanya PLK ini kan Anda tidak terlalu terikat waktu ya. Beda kayak kuliah itu kan dari jam 7 sampai jam 4, setengah 5, Iya. 5. Nah, tapi Anda manfaatkan waktu itu memang benar-benar untuk mengikuti kegiatan. Kenapa? Ini adalah kesempatan Anda berkarya di luar. Gitu. Kalau Anda memanfaatkan waktu itu hanya untuk leha-leha, misalkan aku gampang lah, kalau nggak ada jadwal nanti tak kerjain agak maleman, siang ini aku mau hiking, mau kemana gitu ya. Bisa jadi sih sebetulnya gitu loh. Iya. Ya kan? Kita nggak munafik ya, itu kan bisa Anda Iya. lakukan gitu. Tapi eh, menurut saya Anda kan rugi ya, kehilangan banyak sekali waktu yang produktif, waktu yang Iya. berharga. Anda tidak memanfaatkan itu. Karena kegiatan PLK ini, itu kalau menurut saya manfaat yang paling utama itu bukan hanya materi akademik ya, tetapi apa ya, pengalaman Anda menghadapi dunia luar. Dunia. Misalkan kalau studi independen itu bagaimana sih memanage teamwork antar universitas dulu, Iya, antar ya kan? universitas. Nah, dari situ kan Anda juga bisa ngambil link apa namanya istilahnya informasi-informasi yang tidak Anda perlu di UPN. Iya. Misalkan misalkan begini, studi independen teman-temannya itu banyak yang dari Surabaya atau ada yang dari Surabaya. Ya Iya. ajak aja apa istilahnya kopdar gitu ya, Oke. Boleh gitu. diskusi gitu ya, ketemuan, kita ketemuan yuk terserah mau di misalkan mahasiswanya dari ITS sama UNER, mau di ITS atau di UNER atau di UPN. Ya kita Oke. ketemuan. Nah, di situ Anda bisa diskusi. Itu nanti dapat link-link gitu. Jadi teman-teman yang Oke. banyak sekali bilang ke saya, Pak, ini bermanfaat banget, Pak. Dan itu saya punya kenalan anak UGM, anak UTB, Oh. anak ITS. Jadi saya punya link, gini, itu. Itu manfaatkan. Nah, salah satu contohnya senior Anda itu magang di Jakarta. Nah, Oke. jadi si mahasiswa ini, saya nggak bilang nama aja ya, supaya nggak Iya. vulgar. Si mahasiswa ini dulu awalnya dia itu introvert ya, dia pendiam. Oke. Ketemu saya juga mungkin ngomongnya itu agak canggung.
Nah, setelah dia ikut magang di Jakarta, dia manfaatkan itu untuk meningkatkan apa ya, self value ya, nilai tambah dia sendiri. Sekarang dia tuh jadi, saya terakhir ketemu sama Bu Ferti, Bu Isti, Pak Firsa waktu ke Jakarta itu berubah total. Jadi dia bisa apa istilahnya ya, komunikasinya lebih baik, waktu mau menjamu tamu, kemudian menghubungkan dengan mitra, itu oke banget komunikasinya. Tampilannya juga lebih keren, lebih necis gitu. Jadi kayak, wah ini kamu udah kayak kerja di sini nih, padahal masih magang gitu. Dan kemudian dia berhasil mendapatkan karena performanya sangat baik, ya dia berhasil mendapatkan tawaran nanti ketika lulus dia langsung bekerja di sana tanpa melalui proses tes-tes yang panjang itu. Bisa gitu ya, Pak? Bisa seperti itu dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan di kampus Merdeka di MSIB, yaitu menjembatani antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia usaha, dunia industri. Itu bagus banget itu. Jadi kalau Anda manfaatkan nggak rugi. Karena Anda kan di usia produktif ya. Jangan sampai Anda habiskan waktu hanya untuk Hura-hura gitu. hura-hura yang oke lah, rekreasi itu penting ya. Iya. Menurut saya itu adalah hidup itu harus rekreasi. Oke. Tapi ya kan nggak setiap saat. Gitu ya. Kita menambah value. Karena tanpa Anda sadari, mahasiswa lain di luar sana, itu mereka berlomba-lomba untuk menambah value-nya mereka. Nanti Anda tahu itu ketika lulus. Oh ternyata kelihatannya kampus ini tidak lebih prestis dari UPN misalnya. Tapi kok value-nya bagus banget ya dibanding aku. Anda kan menyesal, tapi sudah jadi gugur kan, nggak bisa lagi balik ke kampus lagi. Nah itu sih kalau saya. Lebih ke moralnya apa ya? Keinginannya gitu. Nambah relasi sih, Pak. Mhm. Lumayan. Betul. Bagaimana alur pengajuan SIP gitu, Pak? SIP apakah sama dengan pengajuan magang mandiri dan bagaimana untuk tahapan konversinya? Sama kayak tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi tinggal dibaca lagi ya. Sesuai yang Yang tadi saya sampaikan itu. Oke. Kalau ada yang nanya lagi, alur dan timeline pengajuan magang mandiri jika berencana untuk magang mandiri pada semester 5 dan mitra belum memiliki kerjasama, apa yang harus dilakukan dan dokumen apa saja yang disiapkan pada tahap awal sampai akhir proses magang. Waduh, panjang banget sini, Pak. Dokumen yang harus disiapkan itu maksudnya mau Ya, daftar. dia mau ikut magang mandiri, tapi di tempat magangnya tuh belum ada kerjasama sama UPN, Pak. Ya, Nah, apa saja yang harus disiapin sama dia buat bisa magang itu? yang tadi Yang mungkin tadi ya. ya. Ya, mungkin gini, tambahan aja, kan beberapa teman-teman ada yang daftar ke instansi pemerintah yang misalkan Iya. dinas. Nah, kan masyarakat harus ada proposal. Nah, proposal itu kalau saya ditanya gitu ya, apakah ada Pak contoh proposal template dari prodi? Ya tentu saja prodi nggak ngasih template. Ya kenapa? Karena kegiatannya itu kan yang proposal itu kan untuk mitra ya, kegiatannya menyelenggarakan mitra. Ya tentu saja prodi nggak menyediakan template, harusnya menyediakan template mitranya kan gitu kan. Nah, tapi kemarin ya beberapa ada yang ke saya, kemudian saya beri arahan ditulis seperti ini saja gitu. Atau mungkin kalau ada kakak kelas yang berpengalaman sudah pernah sebelumnya mendaftar di instansi itu ya ditanyakan aja kalau proposal yang lalu seperti apa kira-kira referensinya gitu. Untuk yang terakhir nih, Pak, soal proposal lagi. Untuk proposal magang mandiri, tanda tangan siapa saja yang diperlukan dalam lembar pengesahan. Lalu untuk dosen pembimbingnya, apakah mencari sendiri atau bakal dipilihkan oleh pihak prodi? Pembimbing prodi loh. Pembimbing ininya, dosen pembimbingnya saat dia magang mandiri. Ya. Apakah dipilih dari prodi atau dari? Nah, tadi kan sudah kan dosen pembimbing PLK adalah dosen wali Dosen walinya defaultnya gitu. Defaultnya di mitra. Proposalnya itu ditandatangani oleh siapa saja gitu. Nah, itu tergantung mitranya mintanya siapa. Oh, itu dari mitra. Ya, kan kadang itu kan gini loh. Yang butuh proposal itu kan mitra kan. Mitra kan gini. Pak, saya mau megang. Oh ya silahkan. Kayak gini. Kamu mau ngerjakan apa? Mana sih proposalnya? Dia pengen tahu. Mana sih CV-nya? Dia pengen tahu kemampuan Anda ya. Mitranya mintanya siapa? Tapi umumnya ya kalau memang ingin mengetahui dari kampus,
Ya, pertama adalah dosen pembimbing. Kan dosen pembimbing PLK-nya nanti kan dosen wali. Kemudian yang kedua PIC PLK-nya. Kemudian yang ketiga adalah kaprodinya. Dan tidak kalah penting perwakilan dari fakultas. Ya mungkin wakil dekan 1. Wakil dekan 1. Ya, Wakil 1. ya. Ya, ada lagi. Soal magang berdampak. Kurang satu lagi nih, Pak. Yes. Indikator lowongan magang berdampak yang bisa dikonversikan itu seperti apa? Apakah ada yang dari bidang teknologi informasi atau menyesuaikan detail job desk-nya? Misal, seperti lowongan AI, agent, associate dari PT Video.com. Itu bidang yang tertulis adalah operation, tapi yang dibutuhkan adalah mahasiswa, SIFO, dan ilmu komputer. Apakah tetap bisa dikonversi? Ya, oke. Terkait itu mungkin jawaban saya agak panjang sedikit gini ya. Jadi apapun kegiatan Anda di PLK, pasti Oke. Anda akan mendapat reward berupa rekognisi. Oke. Ya, reward ya. Nah, rekognisi tadi mengikuti kebijakan ini. Nah, rekognisi ini nanti kalau yang PKL saya bahas Merdeka Belajar ini kan umum ya, insya Allah pasti dapat lah ya. Iya. Nah, tinggal permasalahannya di MK pilihan. Nah, makanya di sini dikatakan up to 20. Jadi reward ini tuh up to 20. Jadi Anda mengambil PLK 12 KS, reward-nya itu up to. Ya, up to ya. Iya, di atas. Ya, artinya kalau nggak sampai 20 nggak masalah gitu kan ya. Oh, ya. Ya, up to itu gini. Kami mengusahakan up to-nya itu kami mengusahakan up to-nya itu sampai 12 KS. Ya, tapi ternyata setelah dilihat nggak bisa ini Nggak sampai 12 KS. Kenapa? Karena ada MK pilihan yang sulit ditentukan. Misalkan tadi, karena teman-teman ikut di satu kegiatan yang agak jauh banget ya dari Dari bidang informatika. keahliannya informatika misalnya. Nah, itu kan untuk merekognisi ke sini kan agak sulit. Nah, bisa jadi nanti ini tidak bisa full 3 MK. Itu bisa jadi gitu kan. Nah, sehingga berlaku up to-nya tadi gitu kan, up to. Nah, jadi itu misalkan ada satu MK yang bisa dikonversi ke MK pilihan hanya 2 misalkan, 2 MK pilihan saja. Ya, berarti kan nggak sampai 20 ya. 20 dikurangi 3 misalkan cuma 18. Tapi kalau di bidang IT ya insya Allah itu lebih mudah di ini ya, di apa namanya, konversikan. Kemudian begini lagi, kemarin ada kasus teman-teman itu ngambil job desk itu support IT. IT support. Nah, sekali lagi kalau saya pribadi ya tidak merekomendasikan. Kenapa IT support itu Anda hanya jadi apa ya jenenge? Suruhan ya, Ya, bahasa pembantunya. kasar ya. Suruhannya di bidang TIK. Misalkan gini, komputer itu kotor, Anda harus membersihkan. Terus kabelnya lepas, install driver, install OS ya. Kalau menurut saya sih rugi ya, Anda membuang waktu Anda 12 KS itu hanya untuk mengerjakan sesuatu yang harusnya itu bisa dikerjakan, mohon maaf, lulusan SMA. Iya. SMK. Ya, bukan SMK, lulusan SMP. SMP. Nah, kayak gitu kan. Kan cuma bersih-bersih aja kan. Oh iya, bersih. Nah, bersih-bersih, install driver, nyolokin ini. Ya janganlah sebaiknya. Sebisa mungkin. Karena ya emang, kalau Anda bisa meningkatkan value, itu lebih bagus lagi. Harus perkembangan diri banget berarti. Betul. Jadikan itu alat untuk mengembangkan diri Anda. Udah cukup? Ya, cukup ya. Kasih, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kita sampai sini aja podcastnya. Terima kasih buat Pak Eka udah bersedia meluangkan waktunya. Semuanya. Iya. Ya. Sekian dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.